Oke guys, sekarang saya ada di rumah guru ngaji saya ya. Ada apaan? Kebetulan saya mau bertamu, kebetulan lagi rame-rame. Penasaran? Yuk kita ke dalam. Oke, assalamualaikum. Maaf nih, rame-rame. Kebetulan ada sahabat dari guru saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perkenalkan, nama saya Ade Trisna Sutrisna. Iya. Lahir di Karawang. Karawang. Pengalaman dalam satu organisasi. Iya. Adalah dari Karang Taruna. Karang Taruna. Pada periode masa pemerintahan yang sekarang, periode yang kedua, saya ditarik untuk dimasukkan dalam kepengurusan Karang Taruna. Yang paling utama adalah sosial. Bakti sosial, yaitu untuk melindungi anak yatim. Waktu itu memang kita bergending dengan satu lembaga, yaitu NKRI, karena mereka ingin bergabung dengan Karang Taruna. Kami selaku Karang Taruna welcome, karena itu sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang bagus bergabung. Dan alhamdulillah dengan penggabungan antara Karang Taruna dengan lembaga NKRI terjadilah proses santunan anak yatim tahun 2017. Dicetuskan acara tersebut, selesai Karang Taruna mengadakan rapat kembali untuk membuka program karena dilihat uang kas masih menunggak. Alhamdulillah program itu dicetuskan dengan hasil musyawarah, dijadikan satu mufakat. Program yang pertama adalah memberikan satu kontribusi bagi warga Pamulang Utara yang meninggal dunia berbentuk air mineral tulus. Alhamdulillah dari tahun 2017 sampai sekarang itu masih berjalan. 2017 sampai sekarang masih aktif. Jadi saya panggil Kakang aja kali ya. Kakang udah aktif dari Karang Taruna ya, udah lama. Dengan proses perjalanan organisasi Karang Taruna, sudah ada satu perubahan tentang Karang Taruna, tentang rekan-rekan Karang Taruna, timbul dengan satu kepercayaan, satu pengurusan. Akhirnya rekan-rekan Karang Taruna bahkan ada salah satu tokoh pun menyampaikan kepada saya, gimana nanti momen yang akan datang, siap apapun tidak untuk melanjutkan calonkan diri saya. Pada waktu itu saya belum bisa merespon, karena saya juga harus melihat apa yang masih harus kita benahi dan apa masih harus kita perbaiki untuk ke depan, untuk kemajuan Desa Bangla Utara. Dan yang paling utama adalah restu dari orang tua. Setelah itu saya bertemu dengan orang tua pribadi, menyampaikan apa yang disampaikan belakangan, saya sampaikan kepada orang tua. Cerita lah ya. Doa restu mereka, karena doa dan restu mereka itulah merupakan satu kunci, kunci satu keberhasilan, kunci salah satu perjalanan. Jangan sampai ada satu permasalahan, adalah izin dan restu dari orang tua itu sendiri. Alhamdulillah orang tua mengizinkan dan merestui. Ya. Tapi itu baru tahapan satu. Karena di sini di Pamulang Utara ini kebetulan saya ada di posisi keluarga besar. Keluarga besar yang memang notabene dulu Pamulang Utara ini dalam satu hamparan
yaitu dari Pamulah Selatan, Pamulah Baru, ada di desa Pamulah. Ya, akhirnya pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Haji Darip. Kebetulan Bapak Haji Darip ini adalah orang tua dari nenek saya. Nenek saya dalam biografis desa Pamulah itu satu hamparan. Setelah masa periode Haji Darip ini, kepemimpinan Pamulah ini diturunkan ke putra, yaitu Bapak Haji Didi. Setelah pemerintahan Haji Didi, mulai pemekaran. Dulu Pamulah ya, Pamulah 1 ya. Mulai pemekaran dari Pamulah Selatan, Pamulah Baru, dan Pamulah Utara ini. Karena geografi terlalu luas dan warga atau penduduk terlalu banyak. Nah, dimekarkanlah seperti itu. Nah, untuk tahapan kedua inilah untuk mendapatkan restu juga dari keluarga besar. Dari keluarga pribadi sudah direstui dan diizinkan, itu baru tahapan pertama. Untuk tahapan kedua adalah menuju ke keluarga besar. Karena memang posisi ada keluarga besar. Keluarga besar ini menyediakan satu rapat khusus untuk menentukan siapa yang sekiranya didukung ataupun diusung nanti ke depan dalam proses pilkada. Karena memang itu selalu dijalankan. Keluarga besar selalu seperti itu, atau harus musyawarah, menjadikan satu kesepakatan bersama. Dan alhamdulillah proses itu dijalankan dan disepakati oleh keluarga besar dari keturunan Haji Darip menyatakan bahwa siap untuk mendukung saya dalam proses Pilkades di tahun 2021 ini. Alhamdulillah tahapan seperti itu sudah dilalui, dan dalam proses tahapan itu saya selalu di lapangan karena memang masih aktif dalam Karang Taruna, dan melihat waktu di Karang Taruna banyak poin yang mesti harus kita perbaiki. Nah, itu apa aja itu Pak? Kira-kira tentunya utamanya ya. Memang saya punya tujuan dan misi saya itu untuk menuju Pamulah Utara yang lebih baik, yang terbaru ya, bermartabat, harmonis, dan sejahtera. Dan misinya untuk menunjang visi itu adalah tentunya meningkatkan satu pelayanan masyarakat secara birokrasinya. Karena selama ini yang saya lihat sangat krusial tentang pelayanan. Setiap wilayah selalu mempermasalahkan tentang pelayanan, agar proses pelayanan itu lebih cepat, karena mereka benar-benar sangat membutuhkan dalam pembuktian legalitas seperti itu. Itulah menjadi satu fokus utamanya tentang pelayanan terlebih dahulu. Terus untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, tadi kan secara birokrasi, kan secara pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, bidang ekonomi, terus bidang sosial dan olahraga juga ada. Itu pun anak muda nih termasuknya nih kan, kalau olahraga memang digantikan dengan program pemerintah. Dan alhamdulillah di Pamulah Utara ini untuk fasilitas olahraga ada 2, yaitu sepak bola sama gor yang memang dalam proses. Gor ini di dalamnya ada badminton sama voli. Ada voli. Gor tinggal memanfaatkannya aja kali ya, terutama buat dalam proses masih dalam proses tahapan, karena belum bisa dimanfaatkan karena masih dalam proses tahapan, karena belum 100%. Nah, bangunan itulah gor itu memang di dalamnya ada fasilitas olahraga voli sama badminton.
Alhamdulillah di Desa Pangula Utara ini ada satu ikon. Apa itu Kang? Ada satu ikon adalah situ. Oh iya. Situ dengan luas 2 hektar kubangannya. Dulu di perumahan Ekamas dan tahunnya selalu mengalami kebanjiran. Benar, kemarin sempat beli Dan para petani mengeluh tentang banjir. kekurangan air. Oh iya. Dan alhamdulillah dengan pemerintahan yang sekarang ini, yaitu Bapak Lurah Darwin, dia mendobrak lokasi tersebut dibikin ke situ. Ya. Dan alhamdulillah segi positifnya bisa tertanggulangi banjir dari perumahan Ekamas. Dan para petani dengan keluhannya kekurangan air ada airnya ya, betul. Ya, tentunya dengan terciptanya situ itu harus kita lanjutkan. Dilanjutkan ya. Kita harus lanjutkan menjadikan satu tempat orang berkunjung. Wisata ya, iya. Orang berkunjung di sana menjadikan lokasi yang nyaman, yang indah, asri, terutama dan untuk bersih. Warga Pangula Utara sendiri ya. Karena itu mesti harus kita angkat, bisa menjadikan keekonomian, ekonomi kemasyarakat, ekonomi kerakyatan, ekonomi kerakyatan. Karena lokasi kalau sudah terjadi banyak orang yang datang, banyak orang yang berkunjung, tentunya UKM bisa turun ya, bisa berjalan untuk menunjang kebutuhan di warga Pangula Utara khususnya seperti itu. Karena yang selama ini yang selalu dikeluh kesahkan adalah masalah ekonomi. Dan disitulah yang mesti harus kita angkat ikon itulah. Saya berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah yang lainnya bisa melihat dan bisa mendorong dan bisa mempermudah secara birokrasinya agar lokasi Pangula Utara dengan adanya ikon situ menjadikan satu tempat wisata itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat dan terjadilah PADES, pendapatan desa. Dan disitulah akan terjadi ekonomi kerakyatan, insya Allah bisa berjalan dari program pemerintah BUMDes yang selama ini, terutama UKM gitu ya, bisa program-program ini bisa diserap oleh mereka. Kalau memang lokasi itu bisa ditata rapi, diperindah menjadi satu tempat wisata seperti itu. Dan ada satu yang mesti saya angkat juga adalah tentang fasilitas pendidikan. Oh iya, jangan dilupain ya. Dari awal tadi saya sampaikan bahwa desa dulu Desa Pangula akhirnya dimekarkan menjadi beberapa desa. Pusatnya Desa Pangula hanya berdiri fasilitas pendidikan sekolah dasar negeri cuma satu. Ada satu aja. Sedangkan pertumbuhan penduduk sudah saking banyak dan fasilitas itu belum bisa menunjang. Sekarang belum menunjang ya. Apalagi dengan situasi sekarang, dengan cara pendidikan yang memang dengan situasi untuk bisa merendah pendidikan secara maksimal. Kalau dulu saya sih pas sekolah dasar satu hari aja bisa mencapai 4 mata pelajaran. 4 mata pelajaran. Ya sekarang sih tidak sampai seperti itu karena memang situasinya sekarang terus memang fasilitasnya yang tidak banyak, dan akhirnya bagi warga Pangula Utara yang berumur dari 7 sampai 8 tahun untuk mengejar pendidikan itu belum maksimal. Dan saya berharap dan insya Allah saya ke depan untuk mendorong dari dinas-dinas terkait agar bisa merealisasikan dan bisa mewujudkan fasilitas pendidikan sekolah dasar negeri bisa ada di Pangula Utara untuk penambahan. Kenapa saya menuju ke sekolah dasar negeri? Karena disesuaikan dengan keadaan tingkat ekonomi masyarakat. Ya. Karena dari sekolah dasar negeri tentunya ada satu keringanan dari pemerintah.
memang berdiri untuk sekolah dasar swasta juga ada. Ada. Tapi kan yang kita bicarakan adalah untuk warga Pamulang Utara yang memang ekonomi menengah ke bawah, ya kan? Karena tidak kesanggupan tentang menuju anaknya ke sekolah dasar swasta, tentunya memang biaya yang jadi satu permasalahan. Kalau memang ada sekolah dasar negeri, tentunya ada satu keringanan. Bahkan ada bantuan dari pemerintah dan warga Pamulang tetap mengenyam pendidikan yang memang layak untuk masa depan mereka. Karena tanpa dibebani ataupun dibekali dengan pendidikan, nanti ini penerus-penerus bangsa ini mau kemana arahnya. Dan memang masih harus ditunjang juga dengan pendidikan agamanya juga. Ya, alhamdulillah di Pamulang Utara ini untuk proses pendidikan agama berdiri ya ada, karena untuk penerus-penerus bangsa, anak-anak muda dibekali dengan pendidikan umum, dibekali dengan pendidikan agama, tentunya dia mempunyai satu fondasi dan bekal agar masa depannya benar-benar terarah. Jangan sampai sana terikut dengan arus-arus yang negatif seperti itu. Luar biasa nih Kang, ceritanya dari pengalaman organisasi, terus juga saya juga kutipannya mengenai lebih fokus ke pelayanan. Memang menurut Kang ini belum terbenahi sepenuhnya ya barangkali ya. Mudah-mudahan setelah nanti sudah di depan bisa merubah semua, terutama untuk pelayanannya Kang ya. Makasih udah ngobrol-ngobrol nih Kang. Ya sebenarnya sih tentang pemerintahan sekarang saya bukan isinya menjelekan. Tentunya yang namanya manusia, yang namanya manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Tadi kekurangannya kita tingkatkan, kelebihannya kalau memang perlu kita perbaiki lagi, kita perbaiki lagi seperti itu. Nah, itulah apa yang menjadi satu keinginan saya ke depan untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa Pamulang Utara di periode 2021-2027 untuk menuju Desa Pamulang Utara yang lebih baik, kalau sejahtera seperti itu. Saya juga pengen bertanya dan namanya juga, kalau di lapangan sih Kang, keluhan para ibu-ibu sih tentang UKM gitu Kang, bisa gitu untuk dilanjutkan atau ada perubahan ke depannya bagaimana? Ya. Dan alhamdulillah memang ada satu program pemerintah juga tentang UKM itu biar lebih tepat sasaran, bahwa program pemerintah di bidang UKM itu ya kalau memang ada bentuk bukti bahwa warga Pamulang Utara di bidang usaha. Nah, di lokasi situ lah untuk menciptakan tempat usaha mereka. Betul. Tempat usaha bagi warga Pamulang baik Utara. kuliner atau segala macam. Ya, silakan. Dan nanti ada satu program lain untuk menunjang mereka bagi yang tidak ada di lokasi itu. Ya misalkan dia mempunyai satu keahlian kerajinan, ya kan, di rumahnya dia selalu ada aktivitas membuat satu kerajinan, atau kerajinan berbentuk sangkar burung, ataupun misalkan di sana kain atau yang lainnya. Nah, disitulah menjadi satu market. Menjadikan satu market. Nanti akan disalurkan ya. Dan itu bisa dikerjasamakan dengan BUMDes. Yang program pemerintah yang selama ini sudah dijalankan. Nah, BUMDes inilah yang menampung dari hasil pengrajin mereka dan dimarketkanlah di lokasi situ itu. Jadi nanti kedepannya sudah ada sarana, marketnya juga sudah ditempatkan, tinggal maunya masyarakat kali ya Kang ya. Itu. Karena ya, mudah-mudahan nih program pemerintah yang selama ini untuk mengangkat ekonomi masyarakat bisa diserap dan bisa dimanfaatkan oleh semua, khususnya warga Pamulang Utara, untuk semua. Ngomong-ngomong, makasih banyak udah waktunya nih. Saya nggak ditawarin kopi. Makasih banyak ya. Nanti saya kalau ada acara lagi, nanti bakal diliput lagi ke kegiatan di outdoornya, kegiatan apa? Ya. Soalnya memang ada satu penjelasan. Ya. Karang Taruna
dengan sudah memberikan satu kontribusi dari hasil penggalian potensi yang ada, yaitu kontribusi Sepuldos Aqua pada warga Pangulah Utara yang meninggal. Akhirnya timbullah beberapa wilayah untuk membentuk satu paguyuban. Dan di Pangulah Utara ini tercipta ada 6 paguyuban di Pangulah Utara ya? Di bawah naungan Karang Taruna. Karang Taruna itu bisa menciptakan tunas karya dalam satu paguyuban. Dan paguyuban ini memang diakui oleh Karang Taruna, tapi dengan satu catatan, tetap paguyuban bergerak di bidang sosial. Untuk mengemas wilayah masing-masing agar warganya sendiri bisa dibantu oleh paguyuban itu sendiri. Misalnya kalau memang ada warga yang sakit atau ada warga yang meninggal, paguyuban yang memang proaktif langsung turun ya untuk membantu. Nah, kalau memang paguyuban ada uang kas, paguyuban bisa menyumbangkan ya sedikit uang kasnya buat meringankan warga itu sendiri kalau memang mengalami sakit atau apa. Dan memang ada perlu untuk diantar ke rumah sakit, paguyuban lah masih harus proaktif di situ. Nah, terciptalah setiap wilayah ada paguyuban memang untuk seperti itu. Ya, controllingnya adalah dari Karang Taruna. Alhamdulillah di Pangulah Utara sudah terbentuk paguyuban 6 untuk terciptanya anak muda dalam satu wadah dan satu kebersamaan. Jadi ada penyalurannya. Ya, jangan sampai anak muda sekarang tersandung dengan hal-hal yang lain. Istilah disibukkan dengan kegiatan sosial. Nah, tentunya akan menuju anak muda yang memang kreatif. Seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pangulah Utara ke depan menjadikan Pangulah Utara yang harmonis, dikemas oleh masing-masing paguyuban, tidak ada satu benturan ataupun hal yang lain antara anak muda dengan yang lainnya, karena masing-masing ada satu wadahnya. Ya, mudah-mudahan juga jadi desa yang terbaik. Ya, insya Allah mudah-mudahan minimal ya. Jawa Barat ya Pak ya. Ya, untuk itulah berharap ke semua lapisan masyarakat Pangulah Utara, mari kita menuju ke Pangulah Utara yang lebih baik, karena satu memiliki satu kebersamaan itulah dibarengi dengan semua warga Pangulah Utara. Kita berharap mengajak Pangulah Utara, yuk kita menjadikan satu suara, menjadikan satu keinginan untuk menjadikan Pangulah Utara yang lebih baik, menuju sejahtera. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.